Selamat datang di channel Maniak MU, channel yang akan membahas tentang Manchester United. Jika kalian fans Manchester United, wajib klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian jadi fans pertama yang tahu berita terbaru tentang Manchester United. Glory, glory Manchester United. Bruno Fernandes dan Van de Beek bukti MU bergerak cerdas di bursa transfer. Bertahun-tahun terakhir Manchester United membuat kesalahan dalam transfer pemain. Kini sejak kedatangan Ole Gunnar Solskjaer, mereka mulai membenahi kebijakan transfer. Teranyar ada dua pembelian yang patut diperhatikan, yakni transfer Bruno Fernandes pada Januari 2020 lalu dan transfer Donny van de Beek yang tak lama ini baru saja diresmikan. Dua pembelian ini patut diacungi jempol karena MU mendapatkannya setelah sempat digosipkan mendekati duo gelandang Inggris, Jack Grealish dan James Maddison. Apakah Bruno dan Van de Beek lebih baik daripada Grealish dan Maddison? Setidaknya perihal harga benar demikian. Mengutip Manchester Evening News, MU mendapatkan Bruno dengan biaya pembayaran awal 47 juta pounds, tidak terlalu mahal. Lalu kabarnya mereka mendapatkan Van de Beek dengan harga 40 juta pounds juga terbilang murah. Jadi mana yang lebih baik? Keduanya dengan harga di bawah 90 juta pounds atau Maddison dan Grealish dengan biaya lebih dari 160 juta pounds? Jawabannya mudah, yakni MU sudah membuat keputusan tepat. Bukan berarti Grealish dan Maddison buruk, hanya harga yang dipasang klub-klub mereka masih terlampau tinggi. MU sempat dikabarkan memburu dua pemain itu, tapi untung mereka tidak terburu-buru. Tetapi Fernandes dan Van de Beek bisa didapatkan dengan harga murah dan mungkin justru lebih baik. Transfer Harry Maguire yang sampai di angka 80 juta pounds alias jadi bek termahal di dunia. Harga itu harusnya bisa ditekan andai MU mau mengincar bek tengah di luar Inggris, meski tak selalu mudah. Bagaimanapun, pembelian Bruno dan Van de Beek adalah bukti bahwa MU harus mengubah kebijakan transfer mereka. Daripada dipermainkan dan diperas klub Premier League, mungkin lebih baik setan merah mencari pemain keluar Inggris, meski harus mengambil resiko proses adaptasi. Gabung MU, Donny van de Beek pilih nomor yang tidak pasaran. Sebuah informasi menarik beredar mengenai transfer Donny van de Beek ke Manchester United. Sang gelandang kabarnya akan memilih nomor punggung yang unik di skuad setan merah. Gelandang Ajax Amsterdam itu menjadi pembelian pertama MU musim ini. Setelah setan merah dilaporkan sudah menebus klausul sang gelandang di angka 40 juta pounds. The Daily Mail mengklaim bahwa Van de Beek sudah memilih nomor punggungnya di MU. Namun nomor punggungnya ini dikabarkan bukan nomor yang pasaran. Van de Beek tidak akan menggunakan mantan nomor punggungnya di Ajax. Di Ajax ia menggunakan nomor punggung 6, namun di MU nomor punggung itu sudah dimiliki Paul Pogba. Jadi ia kabarnya memilih nomor punggung yang tidak terlalu umum, yaitu nomor 34. Ada alasan mengapa Van de Beek memilih nomor punggung 34. Itu dikarenakan nomor punggung 34 merupakan nomor punggung mantan rekannya, Abdelhak Nouri, di mana sang gelandang tidak bisa melanjutkan karirnya karena penyakit yang parah. Itulah mengapa Van de Beek akan menggunakan nomor punggung Nouri untuk menghormati kenangan atas sang teman. Van de Beek bukan satu-satunya mantan pemain Ajax yang menggunakan nomor punggung 34 untuk mengenang Nouri. Justin Kluivert juga memilih nomor punggung itu saat ia bergabung dengan AS Roma. Real Madrid beri lampu hijau bagi MU datangkan Sergio Reguilon. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Sergio Reguilon, diizinkan Real Madrid untuk pindah ke Old Trafford musim depan. Manchester United diberitakan tengah berburu bek kiri di musim panas ini, setelah dua bek kiri mereka mengalami masalah baru-baru ini. Marca melansir bahwa asa Manchester United untuk mendapatkan Reguilon terbuka lebar karena Real Madrid siap melepas sang bek di musim panas ini. Real Madrid memutuskan untuk menjual sang bek karena stok bek kiri mereka yang berlimpah.
Reguilon diberitakan tidak mau menjadi pemain pelapis di skuad El Real, sehingga Zinedine Zidane memutuskan untuk menjual sang bek muda tersebut. Kabar baiknya bagi MU, mereka tidak perlu keluar uang terlalu banyak untuk mendapatkan jasa Reguilon. Sang bek diberitakan dibanderol di angka 24 juta euro saja di musim panas ini karena kontraknya yang sudah mulai menipis. MU diberitakan menyanggupi mahar tersebut sehingga transfer ini bisa segera terrealisasi. Manchester United tidak akan menyerah pada Jadon Sancho sampai bintang Inggris itu secara terbuka mengakui dia ingin bertahan di Borussia Dortmund. Sancho tetap bungkam tentang masa depannya. Sementara kepala Borussia Dortmund bersikeras dia akan menghabiskan musim ini di Jerman. United telah mengerahkan semua upaya mereka untuk mendaratkan Sancho musim panas ini dengan tawaran dari 70 juta pounds di depan dan bisa naik menjadi 110 juta pounds. Tuntutan gaji pribadi telah disortir dan pemain siap untuk pindah ke Manchester United. Kabar terbaru berdasarkan laporan jurnalis Sky Sport, KF Solhekol, United berharap mendapat diskon corona dari Dortmund untuk membeli Jadon Sancho. Ketika Anda melihat kesepakatan Donny van de Beek, Ajax telah memberi Manchester United diskon corona. Jika Anda mau, mengapa Borussia Dortmund tidak mau untuk transfer Jadon Sancho? Tentunya jika United mulai berbicara lagi dengan Borussia Dortmund mengenai Sancho, mereka akan berkata, lihat, Anda harus realistis. Manchester United mendapatkan diskon untuk Donny van de Beek karena apa yang terjadi di dunia saat ini. Dortmund harusnya realistis dan melakukan hal yang sama dengan Sancho. Sekarang satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan adalah United dan Dortmund ingin Sancho membuat pernyataan tentang masa depannya. Diincar MU, Dayot Upamecano konfirmasi bisa tinggalkan RB Leipzig. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Dayot Upamecano, membuka peluang untuk meninggalkan RB Leipzig di musim panas ini. Beberapa hari terakhir deras beredar kabar bahwa United tengah menyasar bek dari Bundesliga. Ia adalah bek muda milik RB Leipzig, Dayot Upamecano. Bek timnas Prancis itu tampil mengesankan di ajang Liga Champions. Alhasil, Solskjaer ingin memboyongnya ke Old Trafford di musim panas ini. Dayot Upamecano mengaku sudah mendengar gosip ketertarikan MU terhadap dirinya. Meski sudah menaikkan kontrak baru, Upamecano memberikan secercah harapan bagi MU. Ia mengaku sedang berbicara dengan beberapa klub dan ia tidak menutup kemungkinan pindah klub di musim panas ini. Saya memang diincar banyak klub dan saya berbicara dengan beberapa di antara mereka. Jadi kita lihat nanti apa yang akan terjadi. MU diberitakan punya peluang untuk membajak Upamecano. Pasalnya sang bek hanya memiliki klausul rilis bernilai 42 juta euro saja di musim panas ini. Galatasaray ajukan tawaran kedua untuk Fred. Klub Turki Galatasaray diberitakan sangat tertarik dengan Fred. Mereka disebut telah mengajukan tawaran kedua kepada Manchester United untuk merekrut sang gelandang di musim panas ini. Musim lalu, Fred sempat menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah MU. Ia menjadi andalan Ole Gunnar Solskjaer setelah Paul Pogba pada saat itu mengalami cedera. eSport mengklaim bahwa performa Fred itu dipantau oleh Galatasaray. Raksasa Turki itu disebut ingin memboyongnya di musim panas ini. Fatih Terim menjadi sosok yang menginginkan Fred di skuad Galatasaray. Juru taktik Galatasaray itu sangat terkesan dengan kemampuan Fred. Itulah mengapa Terim mendesak manajemen Galatasaray untuk segera mengamankan jasa Fred di musim panas ini. Pihak Galatasaray baru-baru ini mengirim tawaran kedua mereka kepada MU. Tawaran ini dilepaskan setelah tawaran perdana mereka ditolak MU. Pihak MU merasa tawaran pertama mereka terlalu rendah. Fred sendiri digosipkan berpotensi dilepas oleh Gunnar Solskjaer di musim panas ini. Pasalnya, Setan Merah sudah mengamankan jasa Van de Beek dari Ajax Amsterdam.